Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Agustin. Saya dari Pendidikan Matematika semester 2. Nomor induk mahasiswa saya B2B019029. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang sedikit materi, yaitu tentang integral tak tentu. Sebelum kita masuk ke integral tak tentu, apa sih pengertian integral itu sendiri? Nah, integral adalah bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Seperti itu. Nah, untuk integral tak tentunya sendiri, yaitu turunan dari suatu fungsi jika diintegralkan akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Nah, kita langsung saja ke teoremanya ya teman-teman. Jika n bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1. Nah, bilangan rasional itu sendiri adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B. Nah, jika elemen A dan B itu tidak sama dengan 0, maka integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 kali xn plus 1 plus c. Nah, di mana c ini adalah bilangan konstanta. Nah, untuk pembuktiannya sendiri, kita dapat mendiferensialkan x pangkat n plus 1 plus c. Pertama itu mendiferensialkan x pangkat n plus 1 plus c. Nah, mendiferensialkan ini adalah artinya contohnya itu kayak semisal f jadi fungsi fx jadi fungsi f aksen x, seperti itu. Nah, kemudian d per dx, d per dx dalam kurung x n plus 1 pangkat n plus 1 plus c sama dengan n plus 1 kali x pangkat n. Nah, kedua ruas kanan ini nanti dikalikan dengan 1 per n plus 1. Kedua ruas dikalikan 1 per n plus 1. Artinya 1 per n plus 1 dikali d per dx dalam kurung xn plus 1 plus c. Nah, kemudian sama dengan 1 per n plus 1 dikali n plus 1 kali x pangkat n. Selanjutnya, hasil dari perhitungan ini adalah d per dx dalam kurung x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c sama dengan x pangkat n. Nah, untuk hasil perhitungannya sendiri yaitu ini kan 1 per n plus 1 dikali dengan x pangkat n plus 1 plus c. Jadi di dalam perhitungan pecahan itu yang operasi perkalian, pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut.
Jadi, untuk hasilnya 1 dikali X pangkat N plus 1 plus C pernya untuk yang ini N plus 1 dikali 1. Ini kan sama aja dengan per 1. Jadi, nilainya N plus 1. Nah, untuk ini yang ruas kanan hasilnya kenapa kok X pangkat N? Karena 1 per N plus 1 dikali dengan N plus 1. Ini kan bisa dicoret silang kan. Jadi tinggal 1 dikali X pangkat N. Jadi hasilnya X pangkat N. Sehingga integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C. Jadi teorema 1 sudah terbukti ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke teorema 2 ya teman-teman. Nah, jika f fungsi yang terintegralkan dan k suatu konstanta, maka integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Jadi kita akan buktikan teorema 2. Langkah pertama yaitu tulis f anti turunan f. Jadi kita harus menulis f besar atau f kapital ini. Anti turunannya itu f kecil. Jadi anti turunan itu semisal kalau kita punya f aksen x sama dengan fx atau dfx sama dengan fx dx, kita akan mencari fungsi f-nya. Nah, f itu sendiri dinamakan anti turunan. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan. Jadi, f aksen x sama dengan fx. Kemudian, jika dan hanya jika dfx per dx sama dengan fx. Nah, dfx per dx ini didapat dari turunan f aksen x. Jadi setelah kita hitung f aksen x, kita akan dapat turunan ini dfx per dx. Kemudian langkah selanjutnya yaitu jika dan hanya jika k ini konstanta dfx per dx. Ini diturunkan, yang ini diturunkan ke bawah ya. Nah, kemudian sama dengan kfx. Kenapa kok ini ruas kiri sama ruas kanan ditambah dengan k? Karena kita kan akan membuktikan teorema 2. Teorema 2 itu kan tadi disebutkan jika k adalah suatu konstanta, maka fk integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Jadi kita harus menambahkan kedua ruas ini konstantan k. Kemudian jika dan hanya jika dkfx per dx kali kfx. Nah, k-nya ini nanti kita kalikan dengan fx. Jadi hasilnya dkfx per dx sama dengan kfx. Jadi kfx adalah suatu anti turunan dari kfx. Ini kf kecil ya. Jadi
K fx. Fx yang untuk yang ini yaitu F besar, maksudnya F kapital ya, adalah suatu antiturunan K F kecil fx. Seperti yang di atas tadi kan, ini kan F besar antiturunan F kecil, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian jadi integral K F kecil X dx sama dengan K F besar X sama dengan K integral fx dx. Nah, jadi teorema 2 sudah terbukti. Ini untuk contoh soalnya. Tentukan nilai dari integral 1 per akar pangkat 3 plus 2 pangkat 5 dx. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri yaitu kita tulis integral 1 per akar pangkat 3 plus 2 pangkat 5 dx. Kemudian 1 per 3x plus 2 pangkat 5 pangkat 3 dx. Nah, 5 pangkat 3 ini kita dapat dari menghilangkan akarnya. Jadi kalau menghilangkan akarnya itu nilai pangkat yang ada di sini diper 3. Kalau misalnya angka 3-nya ini enggak ada, jadi 5 per 2. Berhubung di sini ada angka 3, jadi kita tulis 5 per 3 di sini ya. Nah, setelah itu 1 per 3 dalam kurung min 5 per 3 plus 1 dikali 3x plus 2 min pangkat 5 per 3 plus 1 plus C. Kemudian setelah itu 1 per min 2 dalam kurung 3x plus 2 pangkat min 2 per 3 plus C. Dan hasil akhirnya adalah 1 per min 2 kali 3x plus 2 pangkat 2 per 3 plus C. Jadi begitulah pembahasan contoh soal tentang integral tak tentu. Begitulah materi yang dapat saya sampaikan tentang integral. Apabila ada banyak salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.